Sorotan lain, sidang gugatan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasa, persidangan gugatan Citizen Lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah, sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi, betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya betul, betul Pak. Ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa? Tadi sudah melihat antara lain hologram ya, apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya, yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1. P1. Tunjukkan. Biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan? Silakan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005 ya? Ya. Karena kakak saya ini kan meninggal 2014. 15 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Pernah mendengar nggak saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengadakan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya pernah, tahu nggak? Saya tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat, memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian pada dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum.
itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa. Dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik. Tidak usah dilanjutkan, Pak. Mana ijazahnya? Saya tunjukkan. Ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum. Itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Ijazah dia, ijazah gaib lah itu. Ijazah itu gaib, nggak ada kira-kira. Kira-kira nggak ada, sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut, sekian triliun. Dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren, Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, ya diseretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser, Bung. Dilengserkan, bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Ngaku-ngaku ini, Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Lo main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia udah bohong tentang itu dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, gah, malas, gah. Wah, kayak gitu. Waduh, Bung, wakil presiden Republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak, Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan.
Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru. Seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja. Halo teman-teman, selamat datang di channel Dewa Politik, wadah utama diskusi politik yang kritis, tajam, komprehensif, dan senantiasa berpijak pada objektivitas. Dalam tatanan sebuah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, mari kita sejenak merenungkan satu fondasi yang amat krusial. Apa arti sesungguhnya dari sebuah kejujuran, integritas, dan transparansi bagi sosok memangku jabatan kepemimpinan tertinggi di Republik ini? Sebab, dalam ruang kedaulatan rakyat, rekam jejak moralitas serta keabsahan administrasi seorang pejabat publik bukanlah sekedar formalitas biasa, melainkan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar. Lantas, apa yang terjadi pada tingkat kepercayaan publik ketika validitas riwayat pendidikan seorang kepala negara dan jajaran kepemimpinan nasional terus diguncang, dipertanyakan, serta diuji secara terbuka di hadapan meja hijau? Adapun pembahasan utama yang kita bicarakan hari ini, yang pertama, dinamika gugatan Citizen Lawsuit dan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Pada rentan waktu belakangan ini, perhatian seluruh masyarakat Indonesia kembali tersedot oleh jalannya persidangan gugatan Citizen Lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan ini secara khusus menyoal dugaan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo dan telah memasuki babak yang sangat krusial, yakni agenda pembuktian perkara. Manuver serta dinamika hukum dalam persidangan tersebut memantik perdebatan yang kian hangat, terutama ketika tim kuasa hukum pihak tergugat mempertimbangkan opsi pinjam pakai barang bukti ijazah asli yang saat ini diklaim berada di bawah penguasaan pihak penyidik Polda Metro Jaya. Apabila ditinjau dari kacamata keterbukaan informasi, merujuk pada ketetapan Komisi Informasi Publik atau KIP, dokumen riwayat pendidikan dari seorang pejabat publik dasarnya bukanlah ranah rahasia pribadi yang tertutup. Dokumen tersebut merupakan konsumsi publik yang sudah sepatutnya dibuka secara transparan kepada khalayak ramai. Kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap tegaknya keadilan tidak akan pernah bisa diraih hanya melalui klaim atau klarifikasi sepihak. Publik menuntut pembuktian yang konkret melalui pameran dan pembandingan fisik dari dokumen autentik secara langsung di hadapan majelis hakim yang mulia. Kedua, yaitu kontroversi latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Krisis ketidakpastian dan keraguan publik terhadap keabsahan administrasi ini nyatanya tidak berhenti sampai di situ, melainkan turut meluas hingga menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu seputar latar belakang pendidikan beliau kembali menjadi sorotan tajam setelah pakar telematika Roy Suryo bersama perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan penemuan berbagai dokumen, termasuk laporan hasil belajar serta kejanggalan dalam prosedur administratif. Sorotan utama kini tertuju pada perdebatan mengenai status dan keabsahan hukum dari surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri. Gelombang desakan dari masyarakat kini mengalir semakin deras,
menuntut adanya audit serta pembuktian berupa kajian akademis yang transparan sebagai dasar penerbitan dokumen penyetaraan tersebut. Apabila dalam perkembangannya terbukti terdapat cacat prosedur maupun pelanggaran hukum, hal ini berpotensi memicu krisis legitimasi kepemimpinan yang sangat serius. Permasalahan ini pada hakikatnya telah melampaui perdebatan fisik selembar kertas bertanda tangan. Ini adalah momentum ujian terbesar bagi moralitas politik penegakan hukum serta konsistensi prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum tanpa pandang bulu di seluruh pelosok tanah air. Ya teman-teman, sekarang saatnya saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ini komentar pertama dari Triyadi. Dipuja dan dipuji, disanjung dan disembah. Kesederhanaan dan keluguan membawa dan menyimpan kejahatan tanpa ekspresi bersalah. Koes, tegakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Rahmat tidak mau memperlihatkan karena foto ijazahnya beda banget. Ini Soe Prijono, tunggu putusan sidang pengadilan ijazahnya, kemudian lanjutkan langkah hukum selanjutnya. Ini Parintena, alhamdulillah terbongkar juga. Walau disimpan rapi, kalau bangkai pasti bawa busuk keluar juga. Ini Sidik, Jokowi harus datang biar tidak umpet-umpetan dan cepat selesai. Ini Tuyul, kalau palsu harus dihukum. Ini Sio Terdus, kebenaran bisa kalah tapi kebenaran tidak akan salah. Agus Ismail, Pak Jokowi harus diperiksa, berani tidak Pak? Ini Untung Subarno, rakyat berharap keadilan. Harus tunjukkan ijazah sesuai yang diminta. Kalau memang ada ijazah, harus ditunjukkan agar rakyat mengetahui. Ini BS SAR, tunjukkanlah kalau di Indonesia itu hukum berpihak pada yang benar. Jangan sampai berpihak pada yang salah. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Cairul, tangkap semua ternak Mulyono. Bikin gaduh saja nggak bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Hakim yang mulia, katakan yang sebenarnya. Takutlah azab ala SBT. Ini Undang, kalau Jokowi dan Ova dihukum, rakyat akan rame-rame syukuran. Ini Jamro, Allahu Akbar, hidup rakyat. Ini Mang Muyak, hadirlah dalam sidang hukum bila itu warga WNI yang baik untuk contoh rakyat bawah. Ini Samsudin, tegakkan yang tidak salah, runtuhkan yang tidak benar. Benar tegak, runtuh salah. Ini Ibu, memang Allah selalu berpihak pada yang benar. Alhamdulillah, Arobi, alamin, detik ini perjuangan Pak Roy dan Dr. Tifa telah berhasil atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Arimbi, orang baik adalah orang yang taat hukum. Ini Pulia Jati, alhamdulillah semangat Bapak Roy dan Dr. Tifa. Ini Udin saja, rakyat mendukungmu Pak Roy, Bu Tifa terus semangat. Ini Masku Fendi, tegakkan keadilan demi negara Indonesia. Ini Suhiar, perjuangan suara rakyat Indonesia. Messie, alhamdulillah. Bang Bam, puji Tuhan kemenangan untuk rakyat. Yayang, alhamdulillah kemenangan buat rakyat. Jayaran, kalau sudah habis penegak hukum disuap, tinggal digiring ke tahanan penjara. Ini Tamrin, negara sebesar Indonesia dan di negara ini masih banyak orang yang baik dan jujur. Ayolah para penegak hukum, demi keselamatan negara ini bertindaklah dengan seadil-adilnya. Ingatlah akan ada hari akhirat, akan kita pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ini Indra Budi, Allah SWT tidak pernah tidur dan malaikat selalu mencatat semua perbuatan umatnya dan baik maupun buruknya, salah maupun yang benar. Maka setiap kebohongan tetap disimpan dan ditutupi serapi apapun tetap terbongkar juga. Ini user, setuju rakyat Indonesia. Ini Joko Cah, hukum harus ditegakkan, yang memasukkan ijazah dihukum berat. Kembalikan gaji dan fasilitas negara telah diberikan harus disita. Juga pengacara plus termus, semua harus dihukum agar jera termasuk Kapolri, Rektor UGM. Ini MP, kebenaran harus digaungkan. Ini Nur, katakan salah jika salah, Allah bisa murka jika melindungi yang salah. Ini Atiro, Bung Roy dan Dr. Tifa pahlawan bangsa yang mempertaruhkan nyawa jika raga dan harta untuk menguak kebenaran. Semangat Bung Suryo dan Dr. Tifa. Ini Dewi, alhamdulillah. Ini Ferry,
Yang bawa ke Jakarta siapa? Dan yang menyalurkan Jokowi jadi gubernur dan presiden siapa? Mereka juga harus bertanggung jawab atas kasus ini. Kalau benar janjinya palsu, negara harus menarik semua tunjangan yang ada saat ini dan JKW harus mengganti semua yang sudah diberikan kepadanya karena atas kepalsuan janjinya. Ini Supar, kita berharap kepada kekuasaan ala SWT yang tidak pernah tidur. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Salam NKRI, salam sehat, harga mati.